Halo Salum, selamat berjumpa dengan saya di channel Mari Kita Untuk Hidup Sehat. Nah, pada kesempatan ini saya mau berbagi kepada saudara yang menyaksikan video ini. Mari silakan saksikan dari awal sampai akhir. Karena ini sangat penting, apalagi dengan pasien-pasien saat ini yang pernah mengalami COVID-19. Jadi sekarang ini ada banyak orang yang tiba-tiba kita dengar tiba-tiba meninggal. Padahal sudah sehat, dia dinyatakan dari rumah sakit. Juga bagi para saudara mungkin yang pola hidupnya kurang sehat, seperti jarang berolahraga dan juga yang pola makannya yang mungkin banyak makan makanan yang berminyak, yang berlemak dan sebagainya. Nah, untuk itu tidak berlama-lama, mari kita saksikan selanjutnya. Nah, jadi kita sering dengar sebenarnya itu akibat penggumpalan darah. Nah, jadi kalau kita dengar itu diperiksa ya dimer kita. Nah, apa itu dimer? Kita langsung bahas. Dimer adalah fragmen protein yang membantu proses pembekuan atau penggumpalan darah. Proses ini umumnya terjadi pada saat Anda terluka untuk menghentikan perdarahan. Jika perdarahan berhenti, pembekuan pun akan dipecah. Nah, beberapa zat sisa, termasuk dimer, akan mengambang di dalam darah. Zat sisa ini biasanya akan hilang dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Namun, kadar dimer dalam darah juga bisa tinggi jika Anda memiliki gangguan pembekuan darah, misalnya trombosis vena. Nah, oleh sebab itu, kita perlu periksa dini darah kita. Nah, kita lanjut. Ini adalah kita ambil gambar pembuluh darah. Jadi biasa orang baru lahir itu, bayi itu masih segar seperti ini ya. Dan di sini ada, kita lihat seperti lempengan-lempengan. Ini adalah lempengan-lempengan darah kita yang diperbesar ya. Nah, jadi ini sebenarnya padat ini, karena ini sudah diperbesar ya. Jadi kita lihat ini berjalan darah itu di pembuluh darah ini. Jadi kalau dindingnya juga bersih, terus darahnya juga seperti ini pecah semua, nah, dan bagus, maka dia akan berjalan dengan normal. Oke, kita lanjut. Jadi biasanya kita lakukan pemeriksaan dimer itu ya dengan mengambil sampel darah untuk memberi gambaran ada atau tidaknya penggumpalan di dalam darah. Nah, adapun batas maksimal dimer itu sekitar 500. Nah, peningkatan kadar dimer dalam darah dapat mengindikasikan terjadinya pembekuan darah aktif yang mungkin tidak normal. Jadi supaya tidak terjadi yang fatal, mari kita langsung lakukan pemeriksaan. Nah, ini nama saya Bronson. Saya sendiri sudah periksa. Nah, ini adalah klipan video pemeriksaan darah saya. Kita putar ya. Berarti aku kayak sama aku tadi ya. Nanti tambah menggumpal pula. Iya. Nah, ini saya. Bronson Siotang. Inilah Lihat videonya. Jadi masih ada. Puji Tuhan, lumayan bagus. Karena lumayan rajin olahraga ya. Nah, Berarti aku kayak sama aku tadi ya. bagus ya. Ya, kita lanjut. Nah, juga ada orang yang kita periksa yang sedang stroke. Jadi orang yang stroke itu darahnya seperti ini. Sangat mengental ya. Hampir tidak memiliki rongga ya. Sudah macam mentega. Jadi bagaimana ini kalau mau mengalir di dalam pembuluh darah kita? Lumayan kalau pembuluh darahnya bagus. Nah, tapi makanya stroke. Ya, oke. Nah, jadi orang-orang biasanya sebelum diperiksa, ya rasa normal aja. Ya, makanya kadang kita lihat, kok tiba-tiba stroke ya. Ini ya baru sehat-sehat saja, kok pecah pembuluh darahnya. Ya, rupanya setelah diperiksa seperti ini. Wah, ngeri ya. Ini darah tidak bagus. Ini sebelum kita akan periksa darahnya.
Nah, lalu setelah kita lakukan bantuan, nah ini dia, puji Tuhan ya, darahnya sudah terurai dengan bagus. Nah, jadi kalau berjalan pun ini mengalir di pembuluh darah kita sudah normal. Oke. Nah, ada juga sahabat saya ya, Pak Irwan Turnip. Ini seorang pengusaha CCTV security di Medan yang sangat sukses. Tapi kesuksesan di dalam ekonomi perlu juga dibarengi dengan kesuksesan di dalam kesehatan. Nah, itu yang kita katakan. Lalu beliau mau ngetes darahnya, kita lihat seperti apa. Jadi beliau sebelum dilakukan penanganan seperti ini dia. Aku dulu kolesterol pun tinggi. Nah, ini darahnya ya, ngeri, kolesterolnya pun tinggi. Oke, setelah kita lakukan seperti apa? Kita lihat. Nah, puji Tuhan. Sekitar lebih kurang 2 minggu, ini dia bertambah segar ya. Dilakukan penanganan, darahnya sudah membaik. Nah, kita lanjut ya. Jadi ketika kita melakukan pemeriksaan kekentalan darah di laboratorium ya maupun di mana saja. Nah, kalau dokter itu biasa memberikan solusi tentunya. Dalam mengatasi kadar dimer yang tinggi, dokter mungkin akan memberi obat-obatan ya untuk mengencerkan darah. Itu disebut antikoagulan. Obat tersebut bekerja untuk melarutkan gumpalan darah yang berbahaya. Jadi pada pasien COVID-19 ini dilakukan supaya normal darahnya mengalir. Karena sering kita dengar adanya dia pembekuan darah di paru-paru. Nah, jadi hal ini dapat membantu menormalkan kondisi dan mencegah terjadi komplikasi pada seseorang ya, yang berbahaya pada pasien COVID tentunya lebih pada umumnya. Namun juga tidak terlepas pada orang-orang yang pola hidupnya tidak sehat. Nah, namun dikatakan di sini ya, obat tentunya harus digunakan dengan tepat karena dikhawatirkan menimbulkan perdarahan. Mengapa bisa timbul perdarahan? Nah, kita tahu sendiri tadi bahwa dimer itu adalah sesuatu yang natural di dalam tubuh kita terjadi ketika kita mengalami ada luka. Supaya dia terjadi pembekuan agar tidak terjadi terus-menerus mengalir darah. Jadi itu otomatis. Namun kalau terjadi kita lakukan makan obat-obatan atau suntikan ya, dan darah kita terlalu cair, itu bisa perdarahan, bahkan bisa keluar dari rongga-rongga di dalam tubuh kita. Nah, untuk itu penanganannya harus benar-benar dengan dosis yang tepat supaya tidak berbahaya. Baik, kita lihat mengapa orang bisa tiba-tiba stroke. Nah, kita lihat ini ya. Ini adalah darah yang bagus ya. Darah yang bagus. Sedangkan ini ke sini adalah diameter ya daripada gambar pembuluh darah kita. Nah, di sini ada terjadi penyempitan oleh karena kolesterol jahat ini. Nah, jadi kolesterol jahat ini yang sudah menempel ini pada dinding pembuluh darah kita membuat terjadinya penyempitan untuk mengalirkan darah. Biasanya pada usia 40 ke atas sudah mulai terjadi seperti ini. Apalagi kalau jarang berolahraga dan pola hidup yang kurang bagus. Nah, jadi ini dia. Makanya kalau jantung kita selalu mompa darah, bisa ada rasa denyut sakit kita rasa. Ya ini oleh karena yang dialiri dia tidak sesuai dengan yang masuk. Mau keluar dia ke sini mengalirkan. Sudah terjadi penyempitan. Terpaksa ada tekanan di sini. Nah, jadi waktu tekanan di sini, kalau darah ini juga terjadi penggumpalan, ya ini kan masih penyempitan. Kalau terjadi di sini penggumpalan, darah ini yang menggumpal tidak bagus seperti ini, lempengan-lempengannya, tapi menggumpal seperti yang stroke tadi, ya ini bisa membalon ya, karena tidak keluar. Sementara jantung
terus memompa, yang keluar tidak sesuai dengan yang dipompa jantung, sesuai dengan volume yang masuk dari salurannya pembuluh darah ini. Jadi sering kita dengar tiba-tiba pecah pembuluh darahnya. Ya karena terjadi membalon di sini ya. Nah itu dia. Mungkin kita tahu sangat fatal kalau sudah pecah pembuluh darah. Nah yang kedua, kalau ini tahan, di sini tersumbat, maka itu yang sering kita dengar juga yang namanya stroke. Ya tidak bisa lagi dialiri darah ini. Nah, berhentilah semua fungsi daripada tubuh kita ketika tidak bisa dialiri oleh darah. Mengapa tidak bisa dialiri? Karena ini sudah terjadi penyumbatan, darah kita pun membeku atau terjadi penggumpalan-penggumpalan. Nah, itulah yang dikhawatirkan. Jadi supaya tidak terjadi seperti itu yang fatal, mari dengan cepat kita untuk periksa kesehatan. Nah, kita sendiri di wilayah Medan sekitarnya mengadakan tes kekentalan darah yang cukup bisa membantu. Nah, bagi saudara yang membutuhkan, silakan untuk menghubungi WA kita di 0823 7006 6733 dengan saya sendiri Bronson, atau hubungi ya, sumber informasi Anda. Nah, bagi saudara yang merasa informasi ini berguna, mari silakan like dan berikan komentar Anda untuk yang lebih baik, serta bantu share kepada teman-teman supaya orang lain juga terbantu diselamatkan. Nah, berikan juga subscribe-nya. Untuk itu, kita menyediakan ya, hidup sehat adalah solusi yang alami. Silakan, terima kasih, salam sehat, Tuhan memberkati.